Joy Boy adalah sosok yang sangat relevan di abad yang hilang dan mempunyai peran sangat penting dalam sejarah Fishman Island, dan juga pastinya dialah yang meninggalkan sesuatu yang luar biasa di pulau terakhir, Loftel. Di mana di era sekarang, Joy Boy dikenal sebagai sosok yang akan mengubah dunia ini tentu saja dari perkataan King kepada Kaido. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang Joy Boy yang asli, kira-kira siapakah yang ada di pihaknya atau nakama dari Joy Boy ini? Nah, garis itu dimana sih di sini. Di video ini kita akan bahas terkait salah satu karakter paling misterius dan paling penting di serial One Piece alias Joy Boy. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Dimana masih menjadi sebuah misteri terkait geografis di serial One Piece ini, terutama satu pulau yang belum pernah dipijakan oleh siapapun, kecuali yang diketahui saat ini, yaitu Roger di Pulau Loftel. Entah apakah dahulunya Joy Boy adalah orang pertama yang berhasil memijakan kaki di sana, makanya dia meninggalkan berbagai macam harta karun di pulau tersebut juga. Atau bahkan Joy Boy lah orang yang menciptakan Pulau Loftel ini sendiri. Tapi setidaknya satu hal yang pasti adalah di masa Void Century, dunia masih terbentuk sama seperti sekarang lah, dimana Fishman Island berada di bawah lautan dan masih ada Red Line juga, dan berbagai jenis cuaca yang aneh-aneh di Grand Line sini. Karena nama Joy Boy juga pertama kali disebut di Arc Fishman Island tentang permintaan maafnya kepada Ratu Poseidon, karena dia tidak bisa menepati janjinya yang pasti menurut saya itu ada hubungan untuk membawanya ke permukaan menggunakan kapal Noah. Yang bisa kita katakan juga jika semua aksi itu semua membawa ras Fishman untuk pergi ke permukaan agar bisa melihat matahari, seperti judul yang sangat jelas sekali, yaitu The Road Towards the Sun. Serta penghancuran Red Line lah yang menurut saya akan menjadi ultimate dari serial ini, yang sangat berhubungan sekali dengan penglihatan Madame Charlie terkait Luffy, yang pastinya itu akan menjadi intinya mungkin akan disebut sebagai All Blue atau judul dari serial ini, yaitu One Piece. Nah, dimana bahasan One Piece ini jelas bakal jadi satu super mega teori sendiri, tapi di sini kita akan bahas terkait Joy Boy. Diketahui salah satu nakama dari Joy Boy di masa lalu adalah Zunisa. Ya, sebenarnya untuk hal ini bisa dibilang dia nakama, bisa dibilang bukan, tapi dia adalah sosok yang berada di pihak Joy Boy di 900 sampai 800 tahun yang lalu. Walau kita masih belum tahu apa hukuman yang membuatnya terus berjalan selama lebih dari 800 tahun, itu pun bahkan dengan membawa ras yang sangat kuat, yaitu ras Ming di Pulau Zou. Ya benar, Zunisa adalah salah satu karakter yang kita tahu setidaknya sudah lebih dari 900 tahun yang lalu. Tapi kita juga tahu ada karakter lain yang terlahir di zaman Void Century. Ya benar, dia adalah Lady Toki. Yang ini sejujurnya sangat menarik sekali sih. Apakah Kozuki Toki atau nama aslinya Amatsuki Toki pernah menjadi bagian dari nakama Joy Boy? Yang di sini mari kita coba lihat beberapa hubungannya yang sangat masuk akal. Pertama dari setelan Toki dan alasan dia pergi ke zaman sekarang karena dia disuruh untuk pergi ke pulau warna kuning yang membuat Oden kesal ketika pertemuan pertama kalinya. Yang kita juga masih belum tahu apa sih alasan Toki harus melempar dirinya setidaknya sampai 800 tahun sekian ke masa depan. Tapi satu yang menurut saya masuk akal adalah kita tahu Oden pernah meramal bahwa dalam 20 tahun jika dia mati akan ada anak muda lain yang mengalahkan Kaido. Dimana itu adalah hal pertama. Lalu juga Roger pernah berkata terkait kapan waktu kelahiran dari Poseidon ini, yang persis dengan kata-kata She-King, 10 tahun untuk waktu lahir dan 15 tahun untuk waktu tumbuh, yang totalnya adalah 25 tahun, yang itu pun pas dengan waktu saat Roger pertama kali mendengar hal itu. Dan 25 tahun kemudian adalah waktu present time ketika One Piece saat ini sedang berjalan. Yang makanya dahulu Roger bilang jika mereka terlalu cepat karena belum waktunya untuk dunia terjungkir balikan. Makanya berkali-kali saya katakan saya cukup sanksi akan adanya time skip lagi, karena semua ramalan dan segala hal yang diceritakan ini seharusnya utamanya di tahun sekarang.
Yang saya pun cukup yakin semua hal tadi akan ada hubungan dengan apa yang Joy Boy katakan di masa lalu, yang mungkin juga itulah alasan kenapa Toki pergi ke masa depan, yang juga karena hal itu. Ya, walau saya sendiri masih sangat aneh jika Toki mati sih, karena masih banyak sekali misinformasi tentang satu karakter ini. Apalagi dia akhir juga saat dia bilang menuju ke 20 tahun di masa depan. Yang sudah itu dia langsung mati, yang rasanya sangat aneh sekali kan jika dihubungkan akan hal itu. Yang bukankah kita juga tahu banyak sekali teori yang berkata jika Joy Boy diambil dari Joy Boyo atau Jayabaya yang terkenal akan ramalannya juga. Nah, lalu beberapa hal lain juga yang berhubungan dengan era Joy Boy adalah mungkin kita sebut di 900 sampai 800 tahun yang lalu di masa Void Century adalah negeri Sandora. Benar, negeri Sandora dikatakan terbentuk 1100 tahun yang lalu dan hancur 800 tahun yang lalu, tepat saat Ancient Kingdom hancur juga. Itu pun tepat juga saat terbentuknya pemerintah dunia. Di sini saya cukup yakin ada salah satu dari negeri Sandora yang menjadi nakama dari Joy Boy, entah leluhur Calgara lah atau bahkan seorang yang luar biasa lain yang sangat penting dan berhubungan dengan Calgara juga, yaitu Mont Blanc Nolan. Atau bahkan banyak yang memprediksi jika nama dari Joy Boy adalah Mont Blanc juga nih, yang ini sebenarnya sangat menarik. Dan di mana masih ada beberapa suku lain juga yang kita tahu ada hubungan dengan 800 tahun yang lalu lebih. Contohnya suku Tontata atau Kurcaci di Dressrosa yang dikatakan setelah Dressrosa dipimpin oleh Raja Riku, di mana raja utamanya sebelumnya adalah keluarga Don Quixote, yang mereka naik menjadi Tenryubito tepat setelah kemenangan dari pemerintahan dunia. Dikatakan rakyat Tontata ini jauh lebih bahagia ketika di zaman-zaman Raja Riku karena mereka tidak menjadikan suku Kurcaci ini sebagai budak. Lagi-lagi pasti ini semua ada hubungan dengan apa yang sebenarnya ingin Joy Boy lakukan tapi gagal dia lakukan lagi. Ya, dimana sisa-sisanya adalah ras lain seperti Elbaf, lalu juga suku Ming, Fishman, dan bahkan Lunarian. Dimana untuk Lunarian juga saya pernah membuat teori sendiri jika Joy Boy lah ras dari Lunarian tersebut di satu video mega teori. Yang sadar atau tidak, orang-orang dengan suku lain itu mereka tidak ada yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia loh, dan mereka juga rata-rata tahu tentang Sun God yang pastinya akan ada hubungan dengan Joy Boy ini. Tapi saya merasa jika Joy Boy masih punya satu nakama terdekat, atau bisa kita bilang dialah tangan kanan dari Joy Boy, dan dia adalah Imu. Ya benar, dimana saya merasa jika dulunya Imu ini bagian dari Ancient Kingdom dan dia mengetahui semua hal terkait pohon buah iblis, Ancient Weapon, dan segala hal yang diambisikan oleh Joy Boy tersebut. Dimana salah satunya yang paling jelas adalah untuk menghancurkan Red Line. Dimana Joy Boy yang mungkin dikenal sebagai Sun God atau Dewa Matahari di masa lalu, dan dialah pusat dunia ini karena kita semua tahu matahari adalah inti dari tata surya. Tapi sahabat atau tangan kanannya ini alias Imu, dia mengkhianati Joy Boy dengan melawan Ancient Kingdom, entah dengan alasan apa, mungkin ideologi atau apapun itu. Tapi yang jelas pengkhianatan dari satu teman besar pun akhirnya terjadi, dan perang besar pun yang berdampak ke Void Century. Imu akhirnya dia mengubah tatanan dunia ini dan menjadi pemimpin menggantikan Joy Boy yang telah tiada di era tersebut. Dimana teori ini pun sudah pernah saya bahas sendiri, yang awalnya heliosentris akan semua hal berpusat kepada matahari, akhirnya berubah kepada Imu yang dia selaku Earth God, dimana dari heliosentris dan berubah menjadi geosentris. Yang ini sebenarnya terlihat dari tata surya globe di Library of Ahara lalu saat flashback dari Nico Robin. Makanya Imu pula tahu segala hal terkait bahayanya harta karun Joy Boy ketika ditemukanlah, dan semua pengetahuan tentang Void Century. Makanya hanya pengertian tentangnya sajalah yang dilarang segitu parahnya, dan ketika ada yang melanggarnya akan langsung dihilangkan dari dunia ini. Nah, dimana saya juga menemukan referensi menarik terkait hubungan kedua orang tadi, yaitu kisah dari Jesus dan Judas, terutama dari 12 Rasul Jesus. Ingat di sini ya, saya hanya menceritakan kisah, mungkin ini disclaimer dulu nih, sebelum para sumbu pendek yang misuh ketika mendengar kisah ini. Jadi singkatnya, kisah 12 dari Rasul Yesus ini terdapat seseorang yang bernama Judas Iskariot. Dia adalah salah satu muridnya, dan di beberapa kisah yang dikatakan, jika Judas ini mengkhianati Yesus ke San Andreas dan
dan pergi ke sebuah taman di Getsemane. Yang akhirnya nama Judas Iskariot sangat kental berhubungan dengan pengkhianat. Nah, apakah jangan-jangan kisah One Piece pun sama seperti itu, di mana Imu adalah sang Judasnya, dan mungkinkah dulunya Joy Boy juga memiliki 12 kru? Yang mungkin juga nanti apakah Luffy punya maksimal 12 kru, di mana saat ini sudah ada 10 orang? Coba tuliskan pendapat kalian ya terkait hal itu. Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau meningkatkan status wibu kalian, karena seperti namanya, Buah Iblis adalah sebuah impian, dan impian kami juga untuk membuat wibu memiliki status sosial yang lebih tinggi juga di society, biar nggak ada lagi nih sebutan-sebutan wibu no life, bau bawang, dan sebagainya. Dan jangan malu juga menjadi wibu, karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pesanan, kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga, bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Daily Merchandise, fit everywhere. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.